Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Kangen banget kemarin kita nggak sempat bikin surat redaksi. Ya, karena berbagai kepentingan. Betul. Ada urusan lah. Betul. Banyak kendala dan hari ini kita berdua lagi sakit. Ya, makanya pakai hoodie sakit hati. Iya. Kalau saya emang enggak dikuat-kuatin. Ada. Jadi mungkin udah kelihatan di layar nih, di detail juga mungkin bisa langsung digeser. Kita kita punya pasukan baru. Itu dia. Pasukan tempur bukan? Pasukan tempur. Mungkin udah tayang ya. Kalau ini udah tayang berarti udah tayang. Yang kuliner mungkin teman-teman bisa lihat. Boleh diperkenalkan atuh teteh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku. Siapa yo? Mau dipanggil apa nih? Biar gampang. Panggil saya Caca aja. Biar simpel ya guys ya. Nih sebelah aku juga cute-cute, namanya siapa nih Mbak? Udah segitu aja kenalannya. Oh ya sudah segitu aja. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan nama saya Syifa Kurotoenia Sidiki Asun. Tahu Dipanggil Asun nggak? Asli Sunda. Oke, pinter banget. Ini gampang. Berarti anak Sumanto. Nah, tapi ya karena nama Syifa banyak pasaran, makanya dipanggilnya Syikur ya. Syikur tuh yang Plesetannya makanan cikur buat ya? Tirta. Gampang ya. Jadi saya harus nyari juga nih. Beda. Ya benar. Jadi beda. ini kita ID punya keluarga baru. Keluarga baru ya. Tapi ini sebagai kita simbol bahwa kita lagi sedih. Kenapa? Karena ya di samping ada pertemuan ada Perpisahan. Aduh. Gokil itu di luar dari briefing. Enggak gitu loh, tapi keren. Ya benar, dari pertemuan pasti ada perpisahan. Iya, Betul. Perpisahan. Makanya ini langsung tribute pakai seragam. Merah ya. Langsung merah pakai seragam ID ya. Jadi Caca baru masuk. Ya benar baru masuk. Tapi ini karyawan paling lama ini kan. Karyawan paling lama. Paling cepat katanya, paling cepat. Harus. Pengennya sih lama ya, cuman ada diusir sedikit. Itu dia. Padahal kalian pengen nonton beliau kan, nggak nonton kita kan. Ya jadi sekali lagi kita punya keluarga baru, ada Syifa, Syikur, ada Caca. X family. Ex family. Blacklist. Jadi, Blacklist. Oh, di blacklist. pengen nonton ke ID nggak bisa. Nggak bisa ya. Langsung pura-pura nggak kenal aja. Oh siap. Jadi tadi nggak di briefing, emang sengaja kita di slot redaksi ini bakal ngebahas berita-berita yang satu pekan kemarin rame. Oh. Mungkin sekarang dirapel ya jadi 2 pekan. Siap itu. Jadi kan kemarin ramai banget tuh dari ya berita-berita nasional entah lokal juga, jadi kita bakal bahas gitu. Teteh. Oke, Pak Jamil. Ya minggu depan mah emang teteh ini kan yang bakal isi. Iya. Teteh mana? Tetehnya cuma satu. Cuman Iya, satu. bener ya. Jadi nggak Jadi teteh. Kan Anda yang harus memutuskan. Betul. Ini ada berita kan yang awal di hari Senin kemarin. Hari Senin Hari Senin kemarin. sekarang dong ini mas. Sekarang ini mah Kang. Jadi ketahuan tapping job. Kurang dari sebulan Polres Cimahi berhasil ungkap 27 kasus kejahatan. Kejahatan apa itu Kang? Spill Kang. Cimahi. Wah. Boleh tuh spill tuh. Boleh saya kejahatan pengen apa teteh aja. yang baca dong. Ya Yang mana, biar yang mana? suaranya enak kan. Itu Oke. dia. Jabar Express. Kurang dari 1 bulan atau dalam kurun waktu 20 April. Ulah saleuti atuh. Merasa terintimidasi ya. Cuman kayak baca puisi kan, baca berita ini. Saya barusan jadi sedih Jabar Express, jadi inget Jabar Express ID. Langsung ada videonya pasti. Enggak. Kurang dari 1 bulan atau kurun waktu 20 April hingga 12 Mei 2023, jajaran Satreskrim Polres Cimahi berhasil mengungkap 23 kasus kejahatan tindak pidana umum. 23 kasus tersebut berhasil mengamankan sebanyak 24 tersangka. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono melalui Wakapolres Cimahi Kompol Bima Gunawan mengungkapkan pihaknya berhasil mengungkap berbagai kejahatan. Apa aja tuh? Banyak ya. Beberapa contohnya kasus asusila, pengeroyokan, pencurian, pemberatan, pencurian kekerasan, pengancaman,
senjata tajam, serta tipu gelap. Apa tuh tipu gelap? Ya, ia menyebutkan untuk kasus asusila ada 8 pelaku yang berhasil diringkus. Kemudian pengeroyokan menggunakan benda tumpul itu 10 pelaku, sedangkan untuk kasus curat dan curas itu 3 pelaku. Untuk kasus pengancaman tipu gelap jumlah pelakunya juga 2 orang. Di polisi iya benar sih sekarang. Banyak iya kemarin tuh Ramadan kan ramai lagi gitu yang begal-begalan ya kan. Nah kalian sebagai perempuan, aduh pertanyaan template gitu kalau ada perempuan. Kalian sebagai perempuan melihat situasi hari ini yang terjadi betul. gitu. Khawatir gak sih? Khawatir dong, apalagi kita kan sebagai perempuan. Iya sih, Deg. apa ya? Oh iya. Untuk jangankan untuk perempuan lah, laki-laki pun terkadang takut gitu Iya, makanya saya khawatir keadaan gitu. ini gitu. Walaupun misalkan saya pribadi itu sudah terbiasa dengan dunia jalan pulang malam-malam, tapi tetap aja khawatir. Sudah malam. Dunia malam. Negatif banget. Negatif, Mister. Iya, dunia malam. Ya biasa pulang malam. Pulang malam Langsung itu tap beda. ya. Pulang malam beda sama Dunia malam. Tapi kekhawatiran tetap ada walaupun udah sering ya. iya Naik tetep. motor. Tetep lah, takutnya tiba-tiba kepala melayang gitu. Oh, berarti butuh pelindung. Butuh Iya. pelindung ini hoodie. Iya. Hoodie ajaib kan? Ini aja teh. Cikadut. Bagus, bawa nama daerah. Tapi Bagus. kan kemarin teteh dianterin kan ya. Gitu. Tapi ya. akhirnya cuma sampai pinggir gang. Nah, Gimana? Kayaknya belum ini? berani ketemu orang tua teteh tuh. Gak berani dia mah. Lembek. Teteh khawatir ya? Teteh khawatir pulang malam ya? Udah khawatir saya. Nggak khawatir. Udah biasa. Udah biasa. Tidak biasa dia. Iya ya udah biasa ya. Perlu diantar, perlu Oh, perlu. dikawal, Gak boleh kayak gitu. Satu-satu aja, jangan banyak cabangnya. Mang nempatkan abang itu teh memang resah nah jadi abang resah. Jadi prinsip korporasi Kang, Apa tuh? perkuat pusat, perbanyak Cabang. cabang. Wah. Ya. Enggak benar ya soal situasi terkini ya kita juga laki-laki yang katanya harus jadi pelindung harus kuat. Enggak takut juga. Takut lah tuh. Yang ada jadi pelindung tuh cewek malah justru melindungi cowok rata-rata. Kadang kan ini calon emak-emak kuat. kuat banget. Entrepreneur semua. Yang nyeruduk Mama Alfamart. powerful ya. Enggak itu beda, itu bukan itu. Ya benar situasi hari ini kayaknya tapi kemarin kan sempat bukan diwajarkan, bukan dinormalkan tapi kayak emang mau lebaran kayak gitu kan. Banyak begal kenapa? Emang mau lebaran. Ya Kayaknya tapi tiap hari juga. entah kenapa kan ada sekarang tuh lagi rame ini kebijakan pemerintah kan soal satu polisi satu RW kan. Iya benar. Oh, Iya. baru banget ya? Baru Iya, banget. iya, iya. Tadi kan di depan gedung 1 juga kan itu udah meresmikan tuh se-Jawa Barat Satu RW satu polisi. satu polisi. Oh, jadi polisi RW itu dari setiap rukun warga ada satu Jadi merekrut gitu maksud. bukan mereka Bukan. dari Polri langsung dikasih di tempat di tempat-tempat Bakal aman. Hebatnya. ya mudah-mudahan itu bisa meminimalisir kejahatan-kejahatan yang ada di Ya benar. level bawah gitu kan. Setuju. Tapi kalau misalkan Kang, kan ini kan kalau pelaku ini kan kebanyakan bawa senjata api dan ini gimana Kang? Ya, masa itu mah ini mantan begal. Ya kan? Kalau misalnya 5 pun terkadang tidak bisa dihandle gitu, apalagi cuma satu gitu. Satu tempat satu polisi gimana tuh? Nah, Mereka sekarang bisa ada handle-nya. ada teknologi walkie talkie namanya. Telepon gue ya. Kan wani bapak tuh wani WhatsApp bro. Tantan. Oh ya benar, ya itu juga mungkin mudah-mudahan bagian dari solusi ya kan. Iya. Tidak Ya. lagi menjadi Gotham City setelah sekarang autopilot. Autopilot. Sorry. Tapi kondusif gak sih Kang kalau misalkan satu RW satu polisi? Sedangkan kan begal itu biasanya banyak kan gitu. Iya, berkumpul Rombongan. kayak- Enggak kata siapa begal banyak kan patut ketahuan. Jangan salah ada yang 6 tapi Iya. dia berpencar. Begal tuh Iya nggak berpencar berani. dong. Iya, karena Ya begal maksudnya nggak berani nggak berkumpul sendiri. di situ. 15 orang mah tawuran. Ya aman kayaknya kalau satu RW. Satu RW itu biasanya berapa RT? 6. Bener calon RW ya. bener. Calon RW beneran nih. Calon RW. 6 Tergantung, RT. tapi Tergantung wilayah sih kalau di Saya sana 12. 6, tuh ini 12. Saya 12, Oh, ada kalau di kabupaten 8, 6. ada 3. Enggak. Ya, ya satu Tergantung. ya cukup sih kayaknya. Enggak Kan ada juga. ini, ada Kamtibmas.
keamanan, ketertiban masyarakat. Iya, benar. Mudah-mudahan itu juga sekali lagi jadi solusi buat kita semua gitu. Bandung Serung Jawa Barat jadi jauh lebih aman dengan program dari Polda. Kan? Bukan hanya soal keamanan aja, Sang. Betul. Keamanan aja sih, Kang. Tapi masalah konsultasi hukum itu dilayani juga. Bener, jadi, bener. Misalnya Kang punya hutang nih, ya punya hutang susah ditagih, diaudiensikan kayak ini ditengahi sama polisi RW itu juga. Benar. Jadi bukan hanya kejahatan saja. Benar. Hidup polisi berarti sekarang itu mah. dia kan presisi, salam presisi, gokil. Oh, gokil. Ada lagi dari masih dari Jabar Express tuh tentu Jabar Express karena Kita di Jabar Express. berita kan. terbaik Jawa Barat Jabar Express menurut kita. Ini ada nih berita dari masih hari Senin ini mengaku belajar dari medsos. F pelaku asusila bius korban saat tidur. Belajar dari medsos. Belajar dari medsos. Gokil. Pelaku tindak asusila menggunakan obat bius berhasil diringkus jajaran Satreskrim Polres Cimahi, masih di Cimahi. Pelaku F melakukan aksinya asusila itu di kos-kosan milik korban di sekitar wilayah kota Cimahi. Aksi bejat pelaku dilakukan ini dini hari. Pelaku masuk kosan korban melalui jendela kamar. Saat masuk, korban yang kedapatan sedang tertidur. Kemudian pelaku membekap korban menggunakan tisu yang sudah diolesi cairan obat bius. Obat bius jenis apa kan biasanya ada jenisnya gitu Kang. Di situ dijelaskan nggak jenisnya apa? Nah itu bakal lebih khawatir. Ini juga dia belajar dari sosial media. Sekarang kita jadi belajar di sini. Tapi ini kayak di game ya, kayak ini apa namanya? Dibekem gitu ya. Kalau ini kalau di game mah GTA. Iya mirip-mirip GTA. Enggak pasti punya niat buat masuk kamarnya aja itu kan Udah berani. Kirain ada yang ngelewat nih. Nah saya juga pikir gitu. Ternyata di Ini mau masuk ke kosan. Masuk ke ketayupan merenya Ketayupan ini mau udah direncanakan. Aksinya tidak sampai menyetubuhi korban, hanya meraba-raba tubuh korban. Ya sama aja kali, Lino juga. Enggak, bukan masih menertawakan. Tapi gitu gimana ya cara lurusinya? Menurut Loyo, pelaku mengakui jika modus kejahatan asusila menggunakan obat bius dia belajar dari tutorial video di media sosial. Ada tutorial. Ada. Jadi sekarang mah segala apapun ada, Kang. Mau racik-racik umpan pelet juga ada gitu kan. Bener. Ya kan media sosial ini kayak pisau. Iya, apa tuh? Maksudnya bisa dipakai baik, bisa dipakai jahat. Tergantung kita menyingkapinya kan. Tergantung kita nggak usah main lagi YouTube takut belajar rakit bom ya. Saya nontonnya juga Vindes aja. Ya, kecuali tetap nonton media sosial dan YouTube-nya Jabar Express. Jangan belajar masa. Iya, belajar masa. Bener. Jadi tahu. Tahu apa Kang? Apa tuh? Cara membuli gitu. Mabuk. Gitu, bener. Dan di Instagramnya Jabar Express ID, buat yang belum follow bisa follow dulu. Nah ini yang lagi rame banget hari ini jadi bahan perbincangan orang-orang. Apa tuh Kakak? Apalagi Coldplay. Mama Coldplay guys. Bakal konser di Indonesia kapan tuh Kak? Nah itu dia. Tanggal 17 17 apa Kak? April. Oh April? Maret. 15 November. 15 Jauh ya, Maret, jauh November. sekali ya. November? Tapi emang sudah pembukaan untuk tiketnya dari tanggal 17. Udah ada di situs resminya. Oh iya. Udah resminya. Lumayan tuh udah lama. Tahu banget Coldplay ini. Mamang Coldplay bawa-bawa yuk. Iya. KW. Lagunya dong satu aja. Satunya bener satu tes Mang. Anu Ladis Sky. Ladis Sky. Sekali. Dia dengerinnya ini Linkin Park. Dengerin. Awan deki. Enggak, satu lagu Paradise apa? Kamu Abi. Ya tapi ada yang menarik lagi dari Coldplay. Selain tiketnya yang mahal, ini masih berita. Konsepnya ya konsep. Betul, konsepnya yang kemarin juga dari Jabar Express ID naik di Reels. Alhamdulillah. Banyak yang nonton, ternyata banyak yang suka. Emang Coldplay bawa masa. Ini tuh Coldplay mengusung bukan tema, tapi dia menggagas konser ramah lingkungan. Itu dia. Tuh. Menurut Akang gimana tuh? Oh keren ya? Jelas keren itu.
Tapi kan itu untuk pembiayaan istilahnya, bahkan merchandise-nya juga kan dari bahan karet Ya. ramah lingkungan tuh. Menurut saya malah justru lebih mahal gitu dari Iya. karet biasa. Kita harus membayar lebih mahal untuk menyelamatkan bumi ini. Asik. Kuat banget. Iya dong gitu, maksudnya kan misal kayak kayu jati dengan plastik kan lebih murah plastik, tapi kan memang yang lebih mahal itu lebih alami, lebih gitu teh maksudnya. Gitu teh. Jadi yang Makanya iya. yang Bahkan sampai yang pesawat jet yang dinaikinnya juga pakai Betul, bahan bakar. bahan bakar ramah Lanjut kan, lingkungan. lanjut. Gak mau lanjut aja. apa lagi? Nggak boleh gitu, Kang. Tapi ramah lingkungan menurut Teteh gimana? Bagus. Dengan menggagas tema ini. Bagus. Bagus sekali. Saya juga sepakat itu. Yang itu siapa semua harusnya sepakat. Bagus. Ya juga ya, semoga jadi inspirasi buat semua band ya. Indonesia juga misalkan yang mau ngadain gigs di kafe, gitarnya dari rotan, berlebihan. Mungkin mengusung ala-ala itu mungkin karena Indonesia kan tropis gitu, Kang. Enggak, ini di semua negara. Hampir semua negara. Dia kalau konser semua Kalau negara konser, itu dia mengusung melakukan ramah itu. lingkungan. Tapi Iya. bagus juga ya, bisa dijadikan inspirasi buat band-band yang ada di luar sana. Iya, di luar sana. Betul. Betul. Ya kan hari ini akulturasi budaya ya. Maksudnya Supply and demand. band-band luar yang kita mungkin gak pernah pikir bisa datang ke Indonesia dan bikin acara yang ratusan ribu orang, sekarang Blackpink kemarin. Ya. Blackpink. Ya kan sekarang pokoknya dan lain-lain. Nah, itu Bisa kan bawa menggagalkan pertandingan Persija sama Persib. Curhat nih guys. bisa gak jadi benar, maksudnya mereka mau masak banyak, kalau itu tidak di koordinasi dengan bagus Tidak akan takutnya- terjadi. Enggak, maksudnya jadi bukan bahaya apa ya, kayak sampah atau apa gitu, penggunaan listrik yang berlebihan. Nah itu, nah buat Coldplay saya nggak mau, pengennya kayak gini biar lebih mantap gitu. Tapi itu kayaknya dari listrik juga kan alami kan? Iya, Langsung dari saguling atau gimana itu? sagulingnya betul deh. Saguling gitu. Nah, kumaha tuh? Nah, hubungannya Cai, saguling. saguling cai. saguling. Itu dia pakai ini, Tenaga. dijelasin. Nggak pakai PLN. Kayak kan? mungkin Bukan, kayak bukan. Jangan malu-maluin, kita yang ngeberitain. Jangan malu-maluin. tenaga listrik yang pakai air itu loh. Kinetik. Jadi Kinetik, ya. si gesekan. Jadi ntar si lantai yang dipakai buat konser Coldplay itu dipasangin apa gitu, kayak sel surya kan bisa nyedot matahari. Nah ini bisa nyedot daya kinetiknya, daya geraknya, daya geseknya. Kalau misalkan semakin banyak gerakannya itu bisa menimbulkan listrik. Iya, tahu. Ntar pas soundnya sepi gimana nih, pada capek gitu. Nggak lucu ya. Padahal itu lucu kemarin. Dan Coldplay juga masih menarik perhatian selain menggagas konser ramah lingkungan. Nah ini Indonesia. Ya, dan masih soal Coldplay, selain tadi konsernya yang menarik, tiketnya yang mahal, masih berita tentang Coldplay, alumni 212 dan MUI tolak konser Coldplay. Emang ada masalah apa? Nah, ada masalah apa sih Teh? Kenapa kok bisa ditolak? Persaudaraan alumni PA 2. Tuh, seri, Kang. tidak ada yang tertawa. Ulangi lagi. Persaudaraan alumni PA 212 secara tegas menolak Coldplay yang akan manggung di Indonesia pada November 2023 mendatang. Selain PA 212, Majelis Ulama Indonesia pun melalui Wakil Ketua Umum Anwar Abbas turut menolak kehadiran band asal Inggris ini. Alasya kunaon cenah? Kunaon cenah Teh? Kunaon? Nah, Kalau sampai menggelar konser di Indonesia, karena selain Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya umat Islam terbesar di dunia, juga LGBT ya, sangat bertentangan dengan Pancasila, cenah tuh. Itu kata MUI. Iya, kata Oke. Novel Bakmumi. Oke. Semestinya pemerintah Indonesia melarang mereka untuk melakukan fans meeting atau temu publik dengan WNI. Karena hal demikian berarti pemerintah mentolerir praktek LGBT. Karena LGBT. Jadi Iya. disambung-sambung gitu kan. sambungin dikait-kaitin. sama Tapi emang kampanye ada kampanye LGBT? sebenarnya sih nggak ada sih, dia hanya apa ya, kayak mungkin temu rindu kali ya sama fansnya di Enggak, maksudnya Indonesia. dari MUI atau dari alumni 212 juga bukan tiba-tiba gitu maksudnya kan. Pasti Pasti dengan ada dengan pertimbangan. pertimbangan. Nah, itu. Mungkin ada
Iya, pernah ada. Oh, kenapa disangkut putin sama LGBT? Vokalisnya Chris Martin menjadi satu dari sekian pesohor yang mendukung hak-hak LGBT. Pantesan itu mungkin karena kan Iya. salah satu personilnya kan. Hmm. Tapi Kang, aku pernah nemu berita, jadi dulu tuh sebelum tahun ini terjadi ya, Coldplay itu udah mau konser di Indonesia, tapi dia tuh menolak keras karena Indonesia merupakan negara korupsi pada saat itu ketiga gitu posisinya peringkatnya, makanya nggak mau gitu. Tapi sekarang kan mau. Apakah udah menurun gitu korupsi Indonesia-nya apa kumaha? Bisa Mudah-mudahan. jadi. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Bapak Rafael Alun. Alun. Tapi kehadiran Coldplay ini bisa menandakan Indonesia tuh lebih baik, Kang. Bisa, artinya gitu. bisa. Tapi masih soal penolakan, nah menurut saya gimana? Apakah bakal berhasil? Karena ini tadi ditulis gak? Oh, kalau saya baca kemarin di Twitter kalau nggak salah, mengancam ngepung bandara gitu. Kalau masih mau datang gitu. Kalau ancaman-ancaman seperti itu pasti ada aja sih, Iya Kang. sih, ya. Cuman tergantung bagaimana keamanan dari panitianya sendiri gitu kan. Untuk masalah penolakan LGBT menurut saya itu ya wajar-wajar saja. Wajar dengan Cuman, kita negara mayoritas muslim. ya cuman kadang kalau ngomongin alumni ya jangan bawa-bawa alumni lah. Bisa jadi gitu sih. Ya Karena benar. kan saya juga alumni. Alumni Ikut apa? ya, Harta ya. Ya, Waktu itu ikut saya LG. dari 411. dari jilid 1 sampai jilid terakhir tuh ikut, Kang. Karena kebetulan saya penelitian skripsi. Oh. Jadi penelitian skripsinya itu tentang apa? Presidium. Bukan. Itu. Bukan. Komunikasi antar beragama pasca aksi 212 gitu kan dari awal sampai akhir itu. Menarik. Gitu kan. Menurut Teteh, Gimana, Kang tuh? gimana soal penolakan ini? Setuju aja sih. Kalau misalkan dikaitin dengan negara Indonesia yang mayoritasnya muslim ya. Ya. Karena kan itu berimbas juga kan pada agama kita. Benar. Bisa jadi kan tiruan. Benar. Ya wajar kalau misalkan MUI menolak tegas gitu. Teteh pendukung Coldplay. Ya setuju aja kalau misalkan memang berdampak buruk pada pemudanya. Apalagi kan di Indonesia mayoritas muslim gitu. Jadi apalagi ini kan istilahnya lebih di gegedug ya. Gegedugna LGBT gitu. Jadi menurut saya ya bagus-bagus aja sih MUI menolak, tapi harus ada mungkin alasan konkret kenapa. Apalagi kan fansnya Coldplay itu kan tergila-gila lah gitu. Jadi mereka mencari cara agar MUI itu mau gitu dibujuk. Gitu. Karena sebelumnya pernah terjadi di konser Lady Gaga 2012 Iya, lalu, betul. ditolak di Indonesia karena soal LGBT juga. Ya. Karena kan mereka juga sama-sama gegedug. Gitu. Berarti apakah ada kemungkinan ditolak juga? Iya, kita Lebih ke berkhayal ini sih, sih. lebih Kita ke berkhayal. fansnya sih. Karena kan kalau dilihat Lady Gaga, lihat dari di Kayaknya Lady Spotify. Gaga 2012 lebih besar deh. Kalau Lady Gaga itu dia ada beberapa momen dia ke Indonesia, beberapa momen. Kalau Coldplay itu dia bertahun-tahun dulu baru ngadain. Jadi akan Nggak, maksudnya kalau Lady Gaga- Membludak pisan. Iya, membludak pisan gitu maksud saya. Emang sih fansnya mah mungkin lebih banyak Lady Gaga, mungkin bisa jadi. Cuma kan sekarang tuh dia sampai misalnya dibatalin kan, harusnya kan tahun lalu gitu. Sampai akhirnya tahun sekarang baru digelar, pasti ada membludak gitu. Apalagi ada tren yang namanya kamu tidak nonton konser Coldplay bukan circle orang. ceritanya. Jadi gitu. Nonton Coldplay itu? Nonton Coldplay itu? Nah, Nonton enggak? Gitu. Ya bukan circle orang. Nah, gitu. bagus. Tapi kita berhayal bakal jadi nggak? Jadi sih. Jadi sih. Kalau nggak jadi, wah siap-siap demo atau perang-perangan meureun. Karena banyak pak. Banyak banget. Iya. Jauh sebelum ada di website resmi tiketnya, Ya. itu orang-orang udah siap, udah siap. Kan takut dapat war tiket itu loh. Kan sampai dibilangin kata saya juga gardu depan mereka sudah berdiri sebelum dibuka pintu juga gitu. Sekarang Sampai jadi mah. Jadinya Enggak. mual. kenapa iya. tuh? Jadi mual. Amun nyontotin Lady Gaga berarti mual dong. Lady Gaga hari itu ditolak berhasil tidak jadi. Tidak jadi. Nggak Tapi jadi. udah tayang si tiketnya. Udah mungkin udah. Oh udah publish. Lady Gaga nggak jadi. Oh berarti besar kemungkinan Kurang tahu ya. Istilahnya kalau misalkan dilihat dari kondisi pasti bakal demo. Kayak isu-isu krusial kayak penolakan Palestina kan. Nah itu Palestina, Israel. Piala Dunianya yang nggak Gitu jadi. kan. Iya benar.
Apalagi cuma Coldplay, sorry. Maksudnya gelaran FIFA Piala Dunia bisa nggak jadi. Ya kan itu karena yang nolaknya kan sampai gubernurnya. Ya ini MUI, Anda pikir gimana ini? MUI Ya maksudnya kan dia dengan gelarin di gubernur kan situ, gubernur Bali kan, nah, itu mah Ini beda MUI lagi. Indonesia Pusat. Iya, iya betul. Maksud saya teh ada beberapa kan pertentangan. Iya. Iya. Ya maksudnya kan sampai batal. Apakah Coldplay ini juga bakal batal? Ya mungkin 50-50 sih kalau kata saya. Karena ya itu yang pertama bakal ada pembludakan penonton. Yang kedua ya itu sampai tergila-gila ya orang berbagai cara biar Coldplay. Benar-benar bisa tahu jadi sih. ya. Bisa jadi bahan pertimbangan juga. Tapi yang lebih asik daripada itu kemarin padahal ini taping. Kemarin kita bukan merayakan, memperingati Hari Buku Nasional. Tiba-tiba ke buku, gokil. Gokil. Kita juga bikin dokumentasi spesial buat Hari Buku Nasional yang mungkin bisa sekarang teman-teman tonton. Udah tayang. Kalau taping emang agak ragu sih cuman. Bertepatan di tanggal 17 Mei. Ya, betul. Hari Buku Nasional. Hari Buknas. Dan jadi kita membuat sebuah konten tentang penjual buku. Karena itu sebagai bentuk bahwa geliat literasi di Indonesia itu katanya tergantung dari buku gitu kan. Katanya. Jadi maju atau tidak gitu sih lah. Ya kita juga kemarin dari dokumentasi itu kita merekam bagaimana situasi penjual buku hari ini terkhusus di Palasari kan. Iya betul kan. Betul, dan kemarin bisa terpantau sepi kan, karena kan mau tidak mau para penjual juga mengeluh dengan derasnya era digitalisasi, semakin mudahnya mencari buku. Jadi ya mungkin instan gitu kan, cuman ada di samping keinstanan itu ada orang-orang yang sedang menanti gitu. Betul. Karena penjual buku ini. Ya karena memang kalau ngomongin Bandung, ngomongin Palasari, ya kita sudah tidak asing lagi kalau mau nyari buku kemana? Ya Palasari kan. Udah. Yang murah mana? Palasari. Pasti gitu bener. Iya. Iya. Dan sekarang Palasari sepi. Sedih ya Kang ya? Sedih betul. Sedih. Padahal kan buku itu jendelanya dunia. Mengerikan, betul. Sedangkan kan di era digitalisasi itu bukan membuka jendela selebar-lebarnya, justru malah mempersempit gitu. Ya kan? Karena kan semakin mudah, bener gak? Dengan gadgetnya. Betul. Ya mungkin orang menggunakan gadget bukan melihat buku online itu, tapi melainkan sosial media, malah justru lebih pemakai sosial media terus meningkat tiap tahun. Iya. Ya semoga dengan peringatan Hari Buku ini hari ini juga mengingatkan kita betapa pentingnya buku. Kalau tadi kata Teh Syifa yang sudah mungkin kita juga sering dengar bahwa buku itu jendela dunia gitu. Sekarang pedagang yang jual jendela dunia ini sepi, gokil. Orang-orang nggak mau lihat dunia apa gimana? Ya emang sih mungkin dengan adanya gadget, sosial media, chat GPT, AI gitu mempermudah kita mengakses informasi apapun, ya kan? Kita mau nanya apapun juga sama Google mah dijawab, nggak mesti buka buku fisik dulu, nggak mesti beli buku dulu, tapi padahal mungkin banyak yang kita nggak tahu gitu, dan itu ada dari buku. Baik teman-teman, ini mungkin ada Mafudot dari Apa bahasa tuh Arab. Mafudot? Apa itu Mafudot? Mafudot itu kalau di Inggris namanya idiom. Yo. Ini kayak kata-kata gitu ya. Ya. Bunyinya khairu jalisin fi zamani kitabun, artinya sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Gitu Cenakan. Kalau sekarang mah teman duduk tuh HP kan. HP. Saya juga Jangankan punya teman idiom duduk Arab. aja. Apa? Manjada. Barang siapa yang Curhat. bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Benar. Dan saya Farhan Jamil. Saya Erwin. Saya Caca. Dan saya Syifa. Ini Celoteh Redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.